Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kewajiban suami terhadap keluarganya. Pertama, kita akan membahas tentang kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal atau tuntutan dalam diri kita yang mesti kita tuntaskan atau kita berikan kepada orang lain, yang apabila kita tidak mengerjakannya atau tidak melakukannya, kita akan mendapatkan sanksi, baik itu bisa berupa sanksi perbuatan, mendapatkan dosa. Apa sih sebenarnya yang dikatakan keluarga? Keluarga adalah terdiri dari dua orang yang memiliki ikatan. Pertama, suami dan istri. Yang kedua, istri dan anak. Yang ketiga, suami dan anak. Yang keempat, anak dengan anak. Selanjutnya kita akan lebih membahas dalil benarkah suami itu memberikan kewajiban terhadap keluarganya. Saya temukan dalam kitab Abi Jamroh. Karangannya, hadis ini dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Ali Asy-Syafi'i Syanwani. Beliau lah yang mengarang kitab ini. Halaman 69, tepatnya di hadis ke-51. An Abi Abdillah bin Umar, diambilkan dari Abdullah bin Umar, yaqulu, ia mengatakan, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Apa kata Rasulullah? Setiap kamu itu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap imam itu juga pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Simak baik-baik bahwa di sini tertulis ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu pemimpin fi ahlihi, di keluarganya, dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya bahwa laki-laki itu akan dimintai pertanggungjawaban atas dia menjadi pemimpin. Pembahasan ini dalam kitab Abi Jamroh ini, yaitu di bagian bawahnya, qauluhu war-rajulu ra'in fi ahlihi, bermula yaitu katanya Nabi, ar-rajulu ra'in fi ahlihi, artinya fayuwaffihim haqquqahum minan nafaqati wal kiswati wal ma'asyirati bil ma'ruf. Artinya mereka keluarga ini harus paham juga akan hak-hak mereka. Nah, dari kata yuwaffihim haqqahum itu menyatakan bahwa pertama, di hadis ini memang dinyatakan bahwa laki-laki ataupun suami itu memiliki tanggung jawab. Kenapa saya bisa bilang itu? Di dalam hadis, di dalam tafsiran itu dituliskan yuwaffihim haqqahum, haqquqahum. Keluarga harus paham juga hak-hak mereka. Berarti ketika si suami memiliki kewajiban, yaitu kan tadi tuh laki-laki itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa kata-kata mas'ulun akan dimintai pertanggungjawaban, berarti itu adalah kewajiban. Kemudian dijelaskan di tafsirannya kan fayuwaffihim haqquqahum. Maka mereka pun harus paham hak-hak mereka. Nanti kan ketika suami memberikan kewajibannya, hal-hal yang wajib dia berikan kepada keluarganya, dan keluarganya mendapatkan hal-hal dari suaminya tadi seperti nafkah, itulah hak mereka. Berarti dalam hadis ini sudah dinyatakan benar bahwa laki-laki ada tanggung jawab terhadap keluarganya. Kita bacakan lagi, artinya mereka pun, para keluarga ini harus paham hak mereka. Apakah hak mereka itu? Min nafakati, daripada nafkah, maksudnya hak mereka itu adalah nafkah, wal kiswah, dan pakaian, wal ma'asyirah, dan perlakuan baik, bil ma'ruf, dengan benar-benar tahu, wal muradu bi ahlihi, dan bermula maksud. Maksudnya maksud bi ahlihi, apa sih maksud ahlihi? Yaitu zaujatuhu, istrinya. Berarti laki-laki yang dimaksud dalam hadis adalah suami. Tengok sana menjelaskan wal muradu bi ahli zaujatuhu. Nah, berarti ketika disebutkan bahwa maksud dari keluarganya berarti istri. Nah, istri berarti yang memiliki kewajiban terhadap dia adalah suaminya. Maka bisa dikatakan laki-laki yang dimaksud dalam hadis adalah suami. Berarti memang suami memiliki tanggung jawab. Siapa lagi keluarganya itu? Pertama tadi disebut zaujatuhu. Yang kedua,
Wa man yalzamuhu nafaqatuhu, orang-orang yang mesti ataupun harus dinafkahi oleh si suami. Siapakah dia? Min usulin wa furu'in. Ternyata bukan hanya istri, tetapi keluarga yang dimaksud adalah juga anak, wa furu'in, dan juga anak. Itulah maksudnya. Berarti dalam hadis ini ada 3 paham makna yang bisa kita pahami, bahwa laki-laki itu benar memang ada kewajiban terhadap keluarganya. Kedua, bahwa memang yang dikatakan keluarga adalah bukan hanya istri tetapi juga anak. Jika kita menyebutkan kewajiban suami terhadap keluarganya, berarti kewajiban suami terhadap istri dan juga anaknya. Untuk poin-poin dari penjelasan suami kepada istrinya ini, kewajiban suami terhadap istri itu terdapat dalam kitab I'anah tadi. Ini dia. Kitab yang saya bahas ini adalah kitab I'anatul Talibin, karangan Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Damyatil Bakari. Ini adalah jenis kitabnya, juzuk 3. Baiklah, langsung kita mulai. Tanbihun, pemberitahuan. Yajibulaha fi jami'i ma dzukira. Kewajiban suami terhadap istrinya, berarti wajib si suami memberikan kepada istrinya apa saja barang yang dimaksud ialah minat ta'ami, makanan. Berarti suami wajib memberikan istrinya makanan. Wal udumi, lauk pauk. Wal udumi, maksudnya sambal lah. Protein dalam makanan, berupa makanan gitu. Kalau pauk itu kan ada protein. Kemudian wa alati zalika, dan perlengkapan untuk itu, seperti ada piring, gelas, sendok. Itu pun suami wajib untuk memberikan kepada istri. Wal kiswah, pakaian. Kewajiban suami kepada istrinya terkait pakaian ini harus memberikan satu pakaian di setiap musimnya. Misalkan dalam 1 tahun itu ada 5 musim, misalkan pergantian 5 musim, dan yang kelima ini suami harus memberikan kepada istrinya. Misalnya musim kemarau 1 pakaian, musim panas 1 pakaian gitu. Wal farshi, dan tempat tidur merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Kemudian wa alati tanzifi, dan alat bersih seperti sabun ataupun lain sebagainya. Itu juga hal-hal yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Nah, ayyakuna tamlikan bidaf'i duna ijabin wa qabulin, bahwa untuk memberikan itu tidak perlu dengan ijab dan kabul, tetap sah. Mereka yang secara otomatis ketika diberikan, diambil oleh istri, maka secara otomatis kepemilikan itu beralih kepada istri, walaupun tanpa ijab kabul. Nikah kan harus dengan ijab kabul. Kalau untuk cara pemberian ini nggak perlu ada ijab dan kabul. Apakah tetap sah? Tetap sah. Mungkin terkait dari itu, sekian pembahasan kita. Kita simpulkan bahwa kewajiban suami terhadap keluarganya yaitu wajib memberikan nafkah. Apa saja nafkahnya? At-ta'ami, makanan. Wal udumi, lauk pauk. Wa alati dzalika, dan perlengkapan untuk itu. Kemudian wal kiswah, dan pakaian. Kemudian wal farshi, tempat tidur. Wa alati tanzil, dan pakaian. Pada kesempatan ini mungkin saya hanya bisa menyebutkan kewajiban suami terhadap istri. Sekian dari saya. Kalau seandainya ada kesalahan mohon dibimbing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.